Itu yang kita harus teguhkan dalam diri kita ya. Ada pemeliharaan ya yang sempurna. Nah, pemeliharaan ini kita harus tahu betul Saudara, ya. Pemeliharaan ini. Karena menurut hikmatnya Allah pemeliharaan ini. Ini bukan menurut hikmat manusia pemeliharaan ini. Itu yang kita harus pahami gitu. Yohanes 10 ayat 10 bagian B berkata, "Aku datang supaya apa? Mereka mempunyai hidup." Nah, hidup di sini itu Saudara, ya, itu bukan seperti hikmat dalam hikmatnya dunia, gitu. Hidup yang kalau sudah selesai mati, gitu. Hidup di sini bukan bios, gitu. Bernafas, tapi ketika di ujung nafas dan nafas habis, mati, bukan bios lagi. Jadi dalam hikmatnya Allah, ya. Zoe, ya, hidup yang abadi, Saudara. Hidup yang ada sumber, gitu. Hidup yang ada sumber. Dan sumber ini itu tidak akan pernah berakhir. Sehingga di dalam hidup itu ada hidup yang sesungguhnya. Makanya frasa lanjutannya kan katakan dan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Memilikinya atau mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Jadi bukan hidup yang uh, sementara, yang harapannya hanya di dunia ini saja, gitu. Tapi hidup yang melampaui, gitu, melampaui apa yang terlihat, ya. Itu hidup yang melampaui apa yang terlihat, jauh melampaui apa yang terlihat. Mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Jadi bukan hanya mempunyai hidup yang kekal, ya, melainkan mempunyainya di dalam segala kelimpahan. Di dalam 2 Korintus 4 ayat 7, Paulus pernah berkata begini nih Saudara, ya. Harta ini yang hidup yang ini nih, itu adalah harta yang kami punyai katanya di dalam dalam bejana tanah liat ini, gitu. Ya. Yang kekuatannya melimpah-limpah dari Allah, gitu. Jadi Zoe ini itu Paulus bilang harta yang kami punyai di dalam bejana tanah liat ini, yang sementara ini, yang kekuatannya itu melimpah-limpah gitu, ya, yang berasal dari Allah. Sampai sampai nih Saudara, ya, sampai Paulus tuh bilang begini, sekalipun kami ditindas, kami tidak terjepit, ya. Sekalipun kami habis akal, tapi nggak putus asa. Sekalipun dianiaya, tetapi tidak ditinggalkan sendirian. Sekalipun ditindas, dihempaskan, tetapi apa? Tetapi tidak binasa. Itu lagu yang Pak Tadus tadi nyanyikan tuh, ya. Dia bilang di ayat 8, ya, 2 Korintus 4 itu Saudara, ya, di ayat 9, ya, 8 9. Kami senantiasa membawa kematian Yesus, ya. Di ayat 10, ya. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Kehidupan Yesus, oh itu kehidupan yang dimaksudkan, ya, oleh Yesus bahwa aku datang supaya mereka mempunyai hidup. 2 Korintus 4 ayat 10 katakan, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan itu yang Yesus datang membawanya, kami juga miliki, ya, menjadi nyata dalam tubuh kami. Yaitu apa? Kekuatannya itu menjadi harta yang kekuatannya melimpah-limpah. Dia mengatasi segala keadaan. Mengatasi. Saudara, kehidupan yang ini itu diperkenalkan sebagai air hidup yang tidak dapat membuat haus lagi kepada apa? Kepada perempuan Samaria. Yohanes pasal 4, ya, ayat 13 sampai 14 kan.
kehidupan yang sama ini diperkenalkan Yesus kepada perempuan Samaria itu. Yesus berkata, barang siapa minum air, ya, ya, air ini yang kau timba ini, ya, dia berkata kepada perempuan itu, ia akan haus lagi. Karena perempuan itu datang kan untuk timba air di sumur gitu. Out from nowhere, ya, tidak ada orang, tiba-tiba ketemu di situ, tidak direncanakan. Tetapi, saudara, ketika ketemu Yesus, perempuan ini menemukan sesuatu. Ini salah satu konteks ya dalam Yohanes pasal 4 ini. Air yang kau timba itu kau pasti haus lagi katanya, ya. Tetapi air yang kuberikan ini ya tidak akan membuat engkau haus lagi dan tidak akan membuat kau haus lagi untuk selama-lamanya, ya. Dan dan air ini katanya itu akan menjadi mata air ya yang akan memancar terus sampai kepada hidup yang kekal. Jadi Yesus datang ya itu untuk beri kita hidup yang adalah harta yang berlimpah-limpah, yang adalah kekuatan yang berlimpah-limpah. Jadi saudara coba tangkap karena Injil ya, Injil itu saudara, gospel dalam bahasa Yunani ini atau secara etimologi ya saudara ya, evangelion ya, ya dari eu ya, baik ya, angelion itu adalah berita atau message ya. Jadi berita baik, kabar baik. Tetapi kalau dalam bahasa aslinya itu sebenarnya saking baiknya sampai susah dipercaya gitu. Ini hidup ini yang dibawa, yang Paulus tangkap ini adalah harta gitu. Yang kekuatannya itu berlimpah-limpah. Ketika saya berkata kekuatannya berlimpah-limpah, saudara, Paulus bilang gini, kami dijepit tapi kami ditindas tapi kami tidak terjepit, kami habis akal tapi kami tidak putus asa. Kami habis akal tapi kami tidak putus asa. Kami dihempaskan tapi kami tidak binasa. Senantiasa bawa matinya Kristus dalam diri kami supaya hidupnya atau kehidupan Yesus itu, kehidupan yang Yesus bawa itu, air hidup itu, kekuatan yang melimpah-limpah itu nyata dalam tubuh kami. Saudara, inilah hidup yang sesungguhnya itu. Jadi kalau kita dipanggil datang kepada Kristus, hidup di dalam kerajaan, maka seharusnya kita nih tahu dan kenal nih. Nah, kenal dan tahu itu satu hal, saudara. Saudara tahu nggak bedanya student sama disciple? Nah, student itu ya siswa, ya. Dia datang, dia belajar, dia tahu, saudara. Tapi tetapi Yesus pakai kata murid, ya, kepada orang-orang yang mengikut dia. Murid itu apa, saudara? Dia menunjukkan contoh hidup, teladan. Dia harus mempraktekkan menjadi role model gitu mengenai kehidupan yang Yesus datang bawa. Gitu. Makanya Paulus sampai bisa berkata, hiduplah seperti aku, jadi teladan. Ya, seperti aku juga hidup seperti Kristus gitu. Jadi ada kehidupan yang Yesus datang bawa ke dunia ini, yang kemudian Paulus bilang kami senantiasa bawa dalam hidup kami supaya kehidupannya itu menjadi nyata gitu di dalam hidup kami, ya, di dalam tubuh kami. Kami habis akal, ya, tapi kami tidak putus asa. Kami ditindas, tapi kami tidak terjepit. Kami dihempaskan, tapi kami tidak binasa. Ada kekuatan yang melimpah-limpah, gitu, saudara. Nah, saudara, ketika kita datang pada Yesus, itu adalah satu perjalanan, kan? Kita akan menjalani.
Ya, kita akan menempuh kehidupan di dunia ini. Ketika kita datang pada Yesus, kita akan ada life journey yang kita tempuh gitu. Nah, saudara, kemarin kan saya sempat cerita di sini ya, bahwa sebenarnya semua perjalanan ini itu adalah penantian. Ada ujung gitu. Nah, memang penantian ini tidak langsung sampai ke penantian akhir gitu. Di mana nafas ini putus gitu. Tubuh kembali ke tanah, ya, roh kembali ke Bapa, ya, dan jiwa kemana dia harus berlabuh gitu. Kalau dia di dalam Tuhan, maka dia akan berlabuh di Firdaus, di pangkuan Abraham. Kalau tidak di dalam Tuhan, maka dia langsung dibawa ke alam maut, Hades. Ya, itu kalau penantian terakhir, tapi perjalanan kita kan itu ada penantian-penantian antara, ya. Ada eh, apa namanya? em, ada titik-titik di mana kita berhenti, loh saudara. Ada penantian-penantian nih, misalnya, ya, yang kuliah dia nantikan untuk apa? Untuk diwisuda kan? Yang kerja dia menanti apa? Karirnya naik, ya. Wah, karir lagi bertingkat-tingkat tuh, ya. Ada penantian ini yang punya anak menanti apa? Yang punya anak jadi nikah anaknya, ya, punya cucu gitu. Ada penantian, penantian antara semua. Nah, saudara sedang menanti apa? Ya, yang masih single menanti punya pasangan. Coba renungkan sebentar. Betul nggak ya? Hidup saya ini penantian. Apa yang saudara tunggu? Atau saudara tidak tunggu apa-apa? Mustahil kan? Ini ikut Zoom ini aja, saudara sedang nunggu supaya dia selesai. Betul? Ada yang pingin selesainya cepat, ada yang pingin selesainya lama. Tergantung dia tertarik atau tidak. Ya, betul nggak? Coba renungkan. Benar juga ya, ini orang ngomong ini ya. Semua dalam hidup kita itu penantian. Seorang pegawai di awal bulan, wah, di awal bulan saja, dia udah menanti-nanti akhir bulan, ya. Kalau gajiannya di akhir bulan, ya. Semua perjalanan kita ini itu ada penantian, penantian antara sampai kita ketemu yang namanya penantian akhir. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, malam hari ini itu saya ingin sampaikan sesuatu nih, penting sekali gitu. Semua perjalanan ini, saudara, ya, orang sering bilang sehebat-hebatnya pesta, ya, sehebat-hebatnya pesta itu pasti berakhir, ya. Mau berapa bintang tamu pun dalam pesta berakhir juga, gitu. Ada yang berakhir dengan bayaran, ada yang berakhir dengan capek, apapun lah ada berakhir, gitu. Setinggi-tingginya pencapaian juga berakhir. Wah, tidak lepas lah ya dari ingatan kita ya. Presiden ketujuh Indonesia Jokowi yang wah karyanya luar biasa berakhir saudara, ya, berakhir, semua kekuasaan berakhir, ya. Saudara ingat dulu di Timur Tengah, di Afrika, ya, bagian utara itu ada penguasa yang lama sekali memerintah, saudara, ya, hampir selama masa Orde Baru di Indonesia, ya, berakhir, tapi berakhir. Jadi setinggi-tingginya, sehebat-hebatnya, pasti berakhir. Jadi penting untuk kita lihat bahwa wah, kehidupan ini harus dilihat dari sudut pandang yang paling akhir. Itulah kekekalan. Kitab Pengkhotbah bilang, segala sesuatu yang di bawah matahari ini sia-sia, seperti menjaring angin katanya. Seperti usaha menjaring angin. Sia-sia gitu. Jadi betapa pentingnya melihat kehidupan yang dalam hikmatnya Allah gitu.
Dan kehidupan dalam hikmatnya Allah itu kehidupan yang kekal, eternal life, atau kehidupan yang abadi gitu loh, saudara. Ya, saya rindu sekali membawa saudara memiliki refleksi diri nih. Dan itu adalah refleksi kehidupan secara utuh gitu. Bahwa hidup di dunia ini itu adalah penantian. Sedang menanti gitu. Kita sedang, saudara tahu nggak? Seorang anak Allah, seorang anak Allah itu dia pasti yang ada di dalam deep inside, jauh di dalam, jauh dalam kedalaman hatinya itu dia menanti, menanti untuk apa? Untuk dibawa pulang. Bawa aku ke sana, ajar aku setia, mengerti semua maksud dan jalanmu. Tak ku ingini lagi indahnya dunia ini, karena ku yakin yang kau sediakan sempurna. Ya, dia itu punya mindset kekekalan. Dia punya tuh kacamata kekekalan, eternal glasses, eternal mindset. Itu selalu, dan saudara tahu nggak? Itu yang membahagiakan dia. Kalau bukan itu dia nggak bahagia. Itu saudara bisa uji diri itu. Apa ya yang paling buat saya bahagia? Gitu. Fantasi mengenai bahwa satu hari nanti dia datang ya menjemput dan membawa kita ke tempatnya supaya di tempat dia ada kita juga ada. Itu fantasi yang paling luar biasa. Itu adalah orientasinya apa? Kekekalan. Saudara, tidak banyak, bahkan bisa dikatakan tidak ada nih hal di dunia ini yang dapat meluputkan saya dan saudara dari apa? Dari ketragisan hidup di dunia ini. Ya, penyakit, ekonomi, kekuasaan. Sekarang ada muncul yang namanya digital, saudara. Ya, media sosial. Ya, cyber crime, saudara. Kejahatan cyber. Ya, orang sekarang dibulinya lewat medsos, loh. Ya. Orang sekarang itu mendapat perlakuan itu tidak perlu ketemu, gitu. Wah, ada yang namanya intimidasinya itu, saudara, ya secara psikologis, ya. Tiba-tiba saudara viral di sosial media. Wah, itu kebayang ya. Bukan pukulan secara fisik, tapi secara psikis, gitu. Tragis kan, saudara, keadaan itu. Ya, makanya, saudara, ya, Yesus datang bawa hidup, dan hidup ini bicara mengenai hidup yang kekal. Sehingga kita hanya bisa menikmati, kita hanya bisa menemukan ya kebahagiaan itu kalau apa? Kalau kita punya mindset kekekalan. Yeremia berapa? 11 ya, ayat 29. Bahwa rancangan-rancangan ya mengenai kita yang ada pada dia itu adalah rancangan damai sejahtera yang memberi hari depan yang penuh harapan. Dan yang menarik ada kata-kata bukan rancangan kecelakaan. Bukan thoughts of evil katanya. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Nah, saudara, di mana? Di tahap mana, saudara, hari ini? Ya. Di tahap mana, saudara, hari ini? Ya. Yeremia 29 ayat 11 itu katakan apa? Rancangan yang ada pada dia mengenai saya dan saudara adalah rancangan damai sejahtera.
yang membawa hari depan yang penuh harapan. Nubuatan Yeremia itu digenapi, saudara. Ketika Yesus datang dan selesai dengan korban penebusannya, maka Petrus menuliskan di dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Ya, boleh kita baca itu ya. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5. Siapa yang bisa baca? Jadi ada pengharapan, ya. Ketika Yeremia 29 ayat 11 katakan hari depan yang penuh harapan, ya, hari depan yang penuh hari depan yang penuh harapan itu digenapi ketika Yesus datang. Inilah hidup yang kekal itu, ya. Ketika Yesus datang membawa hidup, yaitu air hidup, gitu. Silakan. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 5, pengharapan iman dan kasih. Terpujilah Allah dan kita Yesus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Amin. Bentar di situ ya, coba ya. Jadi karena penebusannya Kristus, maka apa katanya? Kita dibawa kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Ya. Nah, hidup yang penuh pengharapan ini seperti apa? Lanjut, Pak. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat semar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Nah, saudara perhatikan. Ada satu harta yang tersimpan di surga. Ini namanya ini yang namanya harta surgawi, nih saudara. Ya, atau berkat-berkat surgawi. Ini yang tersimpan di surga bagi kamu, gitu. Ya, siapa ini kamu ini? Lanjut, Pak. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Coba ulang yang bagian terakhir, Pak. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Amin. Saudara perhatikan ya. Jadi menarik ya. Jadi yaitu kamu ya yang percaya kepada Dia, yang dipelihara di dalam kekuatan Allah oleh imanmu. Sementara kita dalam penantian antara, kamu dipelihara. Ya. 1 Petrus 5 ayat 10 katakan kamu dilengkapi, kamu diteguhkan, kamu dikuatkan, kamu dikokohkan sementara katanya apa? Sementara kamu menanti. Ya. Sementara kamu menanti. Jadi hidup ini penantian. Ya. Kita sedang menanti. Yang paling akhir adalah penantian akhir. Tapi di setiap tahapan hidup ini kita itu sedang menanti. Ya, saudara refleksi, sedang menanti apa? Kalau sampai orang tuh ya, saya tidak tunggu apa-apa lagi, Pak. Saya tinggal tunggu Tuhan Yesus datang kembali. Itu kan kebayang ya kalau dia sampai bilang begitu tuh. Begitu kuatnya, begitu kuatnya, ya. Harta tadi yang Paulus bilang melimpah-limpah yang ada di dalam dirinya. Sampai dikatakan kami habis akal, tapi kami tidak putus asa. Kenapa? Karena ada kekuatan yang melimpah-limpah dalam diri. Gitu. Nah, saudara, jadi saya ingin sampaikan 3 hal nih ya, saudara. 3 hal mengenai bagaimana kita menjalani hidup ini nih, hidup yang ada penantian demi penantian sampai kita ketemu dengan penantian terakhir. Satu hal nih, saudara. Satu hal ya, yang menarik nih ya, satu hal. Yang paling penting nih, saudara, yang paling penting. Uh, Yesaya 40 ya, ayat yang ke-31 ya.
Mereka yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Seumpama burung Raja Wali yang terbang naik. Ya. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saudara bisa bayangkan. Jadi orang yang melabuhkan pikirannya ke penantian yang terakhir itu selalu mendapat kekuatan baru. Jadi malam kita bicara gini, ada orang yang bisa mengalami apa? Eh, Kejenuhan di dalam pelayanan. Ada orang yang merasakan rutinitas, seperti terjebak oleh rutinitas di dalam kehidupan pelayanan atau dalam kehidupan rohaninya. Bisa. Kenapa itu saudara terjadi? Kenapa? Atau dibalik nih, bagaimana supaya itu tidak terjadi? Hanya ada satu caranya. Ketika semua aktivitas, apapun kesibukan saya dan saudara, itu di semua terorientasi, ya, semua dikaitkan dengan apa? Dengan penantian yang terakhir. Apa yang kita kerjakan itu adalah pekerjaan mengumpulkan harta di surga. Itu. Apa yang sedang kita sibuk di dalamnya itu adalah kesibukan mengenai kumpulkan harta di surga. Apa yang sedang saudara capek di dalamnya gitu. Sampai apa? Sampai ya menggerutu di dalamnya itu adalah kegiatan atau aktivitas sedang mengumpulkan harta di surga. Saudara kan bisa menggerutu karena mengumpulkan harta, ya. Misalnya nih, ini Yuli ini, aduh udah jam 8 masih belum Pak kirim itu renungan. Kemana aja? Bangun jam berapa sih? Gitu. Itu kan ya tapi sebenarnya saudara punya apa? Punya motivasi yang apa? Bukan untuk kepentingan diri sendiri, bukan untuk memuaskan diri sendiri. Tapi saudara sedang apa? Sedang merindukan, menginginkan satu pertumbuhan gitu, ya. Bisa pertumbuhan di diri saudara atau pertumbuhan orang lain, yaitu pertumbuhan ke arah Kristus. Itu kumpulkan harta di surga. Ada apa? Ada dorongan yang kuat gitu, ya, sehingga eh, menggerakkan orang untuk melakukan apa? Untuk melakukan hal-hal yang spiritual gitu. Itu untuk mengumpulkan harta di surga. Jadi se serutin apapun saya dan saudara, kerutinan itu kan bisa dilihat dari, bisa saja disiplin. Saudara kalau disiplin tiap hari baca Alkitab, jadi bosan nggak? Nih, jadi misalnya, ini sederhana nih. Apakah disiplin tiap hari baca Alkitab itu bisa menjadi bosan? Iya dan tidak. Kalau iya bisa jadi bosan, karena apa? Karena dia tidak sedang mengumpulkan harta di surga. Cara mengukurnya begitu. Nah, makanya begini, saudara. Iman dan perasaan itu jadi berbeda, gitu. Ya. Perasaan bisa terlibat, kita merasa, wah, Tuhan hadir. Itu perasaan. Saudara eh, berseru kepada Tuhan meminta sesuatu. Berseru, Tuhan tolong. Perasaan terlibat nggak? Terlibat perasaan. Kami butuh Tuhan turun tangan. Perasaan terlibat nggak? Terlibat. Tuhan lihat apanya nih untuk jawab doanya? Tuhan nggak lihat perasaannya. Tuhan nggak lihat bagaimana saudara meringis atau berseru atau menderu. Enggak. Tuhan lihat apanya? Tuhan lihat imannya. Tuhan nggak lihat perasaannya. Perasaan bukan jadi alat ukur, tapi iman itu jadi alat ukurnya Tuhan. Untuk apa? Untuk merespon. Perjalanan kehidupan kita sebelum sampai di penantian akhir, itu ada penantian antara. Nah, penantian antara ini, kita akan mendapat kekuatan kalau apa? Kalau kita sedang menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Kalau kita sedang menanti-nantikan Dia datang kembali. Kita nggak dapat kekuatan.
itu secara instan, supranatural itu terjadi, saudara. Dan yang menarik adalah di antara di penantian antara itu, contoh ya, kita ambil Yanti, Yuli sedang menanti untuk menyelesaikan ya perkuliahan gitu ya. Apakah itu skripsi, kemudian apakah itu jadi wisuda gitu ya. Saya nggak tahu Harrison sudah semester berapa ya. Tapi ada nggak penantian seorang mahasiswa apa? Ya, kalau udah di ujung ya menantikan skripsinya selesai, kemudian diwisuda kan? Bagaimana penantian itu bisa uh, bernilai dalam kekekalan? Bagaimana caranya? Ya semester 6 wah sudah ini ya, sudah dekat itu ya. Ya, tinggal masuk ke mata kuliah, oh, udah PKL itu ya. Dan nanti masuk uh, apa PKL kan, kerja lapangan, praktek kerja lapangan. Apa yang dinantikan tuh? Ya. Nah, penantian-penantian ini membosankan nggak? Atau tidak membosankan? Baca Alkitab tadi, membosankan nggak? Atau tidak membosankan? Itu tergantung apakah kita pada saat baca Alkitab atau pada saat sedang menyelesaikan ini, ya proses kuliah ini, itu kita kaitkan dengan penantian akhir. Kita kaitkan dengan kehidupan yang kekal. Kita selalu lihat dari mindset kekekalan gitu. Melihat hidup sekarang dari dimensi kekekalan adalah apa? Apakah hidup yang kita hidupi ini di dalam persekutuan kita dengan Tuhan? Karena kalau tidak di dalam persekutuan dengan Tuhan, itu pasti sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58 bagian B bilang begini, saudara. Giatlah selalu di dalam pekerjaan Tuhan, karena di dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu itu tidak sia-sia. Di dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu itu tidak sia-sia. Alias gini loh, kalau mau dikatakan, di dalam persekutuanmu dengan Tuhan, kau sedang kumpulkan harta di surga. Dan di mana hartamu berada, pasti hatimu ada di situ. Saudara, apa yang membuat orang galau? Apa yang membuat orang gelisah? Apa yang membuat orang khawatir? Hatinya. Tapi kalau orang hartanya di surga, hatinya ada di surga. Yang menjadi gairah dalam hidupnya itu Tuhan. Engkau gairah hidupku, satu-satunya, ya Bapa. Jadi enggak, dia tidak punya obsesi yang lain gitu. Nah, ini loh saudara. Jadi kalau kalau kita lihat, kalau kita sudah datang kepada Yesus, Yesus datang untuk kasih kita hidup, dan itu hidup bicara mengenai hidup yang kekal, air hidup yang katanya menjadi mata air yang terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jadi kita harus selalu melihat kehidupan itu dari dimensi kekekalan. Saudara, ada orang yang kalau usia orang 80 ya, paling terbagi dalam 4 tahap tuh, ya. 20 tahun pertama. 20 tahun pertama dia lulus kuliah. 20 tahun kedua dia eksis di dunia kerja. 20 tahun ketiga dia eksis secara masyarakat gitu, ya. Karena dia udah punya anak, kemudian anaknya udah punya anak, dia punya cucu. 20 tahun terakhir itu persiapan, saudara. Itu persiapan, namanya wise man. Apa yang dia apa yang dia kumpulkan selama 60 tahun itu dia bagi ke orang. Kalau dia ada. Kalau dia tidak ada, wah, dia itu biasanya ya tinggal di rumah, dikurung di rumah gitu. Dimasukin anaknya ke panti jompo gitu. Itu tuh 20 tahun terakhir itu, ya. Jadi saudara lihat, ada nggak orang yang umur 60 plus, dia ada di mana? Gitu. Nah, saudara tahu ya, kalau kita terus memiliki roh yang menyala-nyala,
Itu kan persekutuan dalam Tuhan. Jadi di dalam persekutuanmu dengan Tuhan, jerih payahmu itu tidak sia-sia. Jadi kalau saudara terus menyala-nyala di dalam persekutuanmu dengan Tuhan, itu artinya engkau sedang kumpulkan harta di surga. Pasti hatimu ada di situ. Dan kalau hati orang ada di surga, hatinya nggak ada di sini. Maksudnya apa? Kalau dia kalau dia kekurangan di sini, kalau dia di sini tidak dianggap, kalau di sini dia tidak punya harga menurut dunia, dia nggak care, dia nggak terlalu masalah, gitu. Dia nggak punya, dia nggak punya, dia nggak ambil apa, dia nggak ambil hati gitu, istilahnya ya. Dia tidak taruh dalam hati, dia tidak simpan dalam hati. Apalagi dia dendam kepada sesuatu, enggak, karena hatinya ada di surga, karena hartanya ada di situ. Jadi yang dia rasakan apa, Pak? Yang dia rasakan adalah Tuhan dan kerajaannya, gitu. Dia selalu yang dia bawa di dalam hatinya, dia menanti-nantikan kapan Tuhan kembali. Ya. Oke? Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, memang yang penting ya kan kita tidak langsung mati sekarang toh. Kita pingin, ada orang yang pingin pulang tapi belum dikasih pulang. Tiket sedang dibuat, ya, baru dipesan tiketnya misalnya. Ya, mau pulang tapi belum. Katanya, siapa yang mau pulang di sini? Coba angkat tangan. Ditanya juga nggak mau kan? Gitu. Tapi kalau sampai mau pulang, tapi tiket belum ada. Ya. Nah, apa yang kita buat, saudara? Apa yang kita harus lakukan? Ini penting ya. Jadi di dalam masa penantian antara kamu kuliah, ya, sedang pelayanan, mengembalakan, ya, menjadi mentor, apapun tanggung jawab yang dikasih, yang paling penting ya ada dua hal terakhir ini, saudara ya. Pertama adalah tetap tinggal di dalam, ya, tetap tinggal di dalam atau stay connected, gitu ya. Tetap terhubung, tetap memiliki hubungan itu yang paling penting, ya. Kenapa, saudara? Karena di dalam kehidupan ini nih, ya, di dalam kehidupan ini itu kan kita kan terkadang merasa ditinggal sendirian, toh. Ada masalah-masalah hidup kan yang kita alami kan, ya, sakit, bisa ekonomi, bisa apa, uh, masalah keluarga gitu ya. Wah, wah, banyak saudara cerita-cerita yang tersimpan di balik layar, ya. Ini aja kita di sini nih yang saya baru diupdate Pastor Library kan, ada cerita di balik layar yang wah, meringis juga ya, gitu. 6 bulan kemudian baru kita tahu, 1 tahun kemudian baru kita tahu. Dan keadaannya sudah, wah, ngeri gitu. Menurut saya, kan keadaan-keadaan seperti itu kan kita lihat dalam kehidupan. Gitu. Nah, di dalam kita menanti ini, apa yang kita harus tahu? Nih, misalnya Yanti Yulia yang sedang, ya, saya nggak tahu Yandri sedang menanti apa, ya, menanti pelaminan, mungkin atau apa, ya, kan paling gitu kan, nah, udah kerja, yang di ya, penantian berikutnya pelaminan katanya kan gitu misalnya, ya, misalnya apa, ya, mau apa kalau ada masalah apa dalam waktu penantian antara ini, nah, Yeremia 29 ayat 13 katakan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Cari Tuhan. Ya, dalam penantian antara ini kita cari Tuhan gitu. Cari. Ku cari wajahmu, ya. Temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Paulus, ya, di dalam Filipi 4, ya, ayat 6 sampai 7 itu dia bilang begini nih, saudara. Nyatakanlah keinginanmu itu di dalam doa dan permohonan, gitu. Janganlah hendaknya kamu khawatir, katanya. Ya, nyatakanlah di dalam
segala keinginanmu itu di dalam doa dan permohonan. Ya, supaya apa? Supaya kamu jangan kuat, supaya kamu tidak khawatir. Jadi di dalam penantian antara ini gimana supaya Yanti tidak khawatir? Cari Tuhan. Ya, dia berkata, apabila kamu mencari, kamu akan menemukan. Ya, apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Keluh kesah, masalah, ada masalah dengan dosen, bawa dalam doa, ya, ya, disiplin doa. Ya, disiplinnya bukan lagi kita, bahkan kita nggak terasa disiplin atau teratur atau rutin, nggak terasa lagi karena jadi kebutuhan gitu. Saudara, kapan itu kita tidak merasa kejenuhan atau itu adalah rutinitas? Kapan itu? Ketika apa? Ketika itu menjadi kebutuhan gitu. Kita datang kepada dia itu menjadi kebutuhan. Ya, aku membutuhkan engkau. Ya, ku rindukan kau hadir di sini saat ini, Yesus. Kebutuhan, gitu. Kebutuhan untuk dilawat oleh Dia. Ya, cari Tuhan dalam masa penantian antara itu. Ya, nah, teman-teman, di dalam keadaan-keadaan itu kan memang kita kadang-kadang keadaannya kan tidak tidak um, tidak baik-baik saja kan gitu. Nah, ini ada dinamika nih, saudara, ada dinamika ya. Saya ambil contoh Yanti ya. Kadang-kadang kan kita itu menyalahkan hal yang ada di luar kita kan, gitu. Kalau saya tanya Yanti kan pasti dibilang itu dia tunjuk tangan di luar kan, dosen apa gitu kan, gitu. Atau saya tanya Yanti, kenapa ada masalah apa dengan penantian kepelaminan itu? Mungkin dia tunjuk orang lain kan, dia tunjuk keadaan juga gitu. Jadi kita sering menyalahkan orang atau menyalahkan keadaan. Nah, malam ini saya tuh mau kasih tips yang beda. Karena ini bagus gitu. Emang kalau orang lain salah terus kita tunjuk atau keadaan yang salah kemudian kita tunjuk, emang ada sesuatu yang berubah. Justru sebaliknya nih, kita introspeksi diri, kita ngaca gitu, kita pasang tuh cermin depan kita. Dan paling bagus tuh kita itu tidak tidak apa sih? Tidak defensif itu apa ya? Kita itu tidak defensif itu kita tidak uh, kita itu tidak ini loh, saudara. Kita tidak merasa merasa paling benar gitu. Kita tidak merasa saya nggak salah gitu. Nah itu defensif tuh. Gitu. Jadi dalam keadaan-keadaan yang tidak baik-baik saja itu, mungkin sakit. Nih contoh, orang sakit kan, dia bisa nyalahin yang lain gitu. Padahal kenapa nggak ambil satu sisi yang lain nih? Introspeksi diri gitu. Ya. Nah, saudara tahu nggak? Ketika kita introspeksi diri, itu sebenarnya di sana ketika kita bilang, saya salah. Saya sudah berdosa nih. Saya sudah ambil keputusan yang salah. Justru di situ kemurahan Tuhan tuh hadir loh. Justru di situ Tuhan hadir dengan apa? Dengan kabar baiknya, dengan kasihnya gitu. Ya. Di situ Tuhan hadir dengan anugerahnya, dengan kasih karunia-Nya gitu. Itu justru ya, Injil itu datang. Ketika Alkitab bilang Injil itu kekuatan Allah, ya, di situ kekuatan Allah yang mengubah gitu hidup orang. Ya. Jadi ketika kita di dalam penantian antara itu kita ada di dalam keadaan tidak baik-baik saja. Ya, walaupun it's okay to be not okay ya. Ya, it's okay to be not okay. Oke-oke aja untuk tidak oke gitu katanya. Ya, oke kok untuk tidak oke gitu. Jadi teman-teman juga jangan bilang, kalau saya bilang apa kabar? Bisa dilewati sukacita. Sesekali bilang malam ini susah sekali, hidup susah.
tersenyum aja susah sekali dari pagi. Ya, nggak apa-apa. It's okay to be not okay. Gitu. Di dalam keadaan begitu malah kemurahan Tuhan itu malah hadir. Injil itu malah hadir gitu. Ya, ya kan Yesus datang kepada perempuan yang menurut orang ya paling berdosa itu ya, sehingga harus dilempari kan. Gitu. Justru dalam keadaan seperti itu dia merasa uh, apa orang ini pasti juga menghukum aku, maka justru di situ dia menerima yang namanya kemurahan. Ya, jadi di dalam keadaan-keadaan yang tidak baik-baik saja, coba saudara refleksi diri dan kemudian apa? Dan kemudian jangan defensif, jangan jangan lempar kesalahan, ya. Kita lihat diri, introspeksi diri dan kita akui apa yang kita harus, apa yang salahnya gitu. Yanti kan bisa bilang iya waktu itu saya memang telat, akui aja telat. Memang saya buat kata-kata itu susunnya, aduh, yang yang kurang rapi gitu. Misalnya gitu, saya print kurang bagus, misal. Ya, gitu. Jadi Tuhan tolong ya. Nah, waktu Tuhan tolong, kemurahan Tuhan datang. Bukan berarti dia buat itu mata dosen terus lewat itu tulisan. Bukan. Ya bisa juga, nggak tahu kan. Ya kan kemurahan Tuhan itu jangan kasih batas kemurahan Tuhan itu kata ya. Kata jangan kamu kasih batas loh kemurahan Tuhan itu ya. Dia itu tidak terbatas. Ya. Ya, jadi ini dalam penantian antara ini, saudara, kita perlu tuh lihat itu bahwa kadang kita tidak baik-baik saja gitu, sehingga kita perlu ya, kita perlu introspeksi diri gitu. Nah, jadi tetap tinggal di dalam ya Yohanes ya, Yohanes berapa tuh? 15 ya, di Yohanes 15 ya, ayat yang ayat yang kelima itu kan. Uh, di luar aku kamu tidak bisa buat apa-apa, ya kan? Di luar aku kamu tidak bisa buat apa-apa, ya. Yang tinggal di dalam aku dia akan berbuah banyak katanya. Itu. Kalau di luar aku kamu nggak bisa buat apa-apa. Jadi tetap nempel seperti apa ranting pada pada pokok anggur gitu. Di dalam penantian antara, stay connected, jaga hubungan, ya, jaga hubungan, ya. Kamu harus menjadi ranting dan pastikan Yesus itu tempat melekatnya gitu. Jangan melengkat ke pohon ara yang tidak berbuah. Oke, apalagi pohon apa? Pohon arak. Kamu mabuk, ya? Jangan ya, gitu. Pastikan tuh melekat ya ke apa? Ke pokok yang benar, Saudara, ya. Waduh, ini yang begitu-begitu ngeri loh, Saudara, ngeri. Aduh, ngeri. Saya sudah sering lihat sih. Makanya kalau saya lihat ketragisan itu, saya hanya lihat dari polanya itu. Aduh, kalau sampai penguasa dunia ini itu ambil alih, mati loh sudah, mati itu. Ini nih ya, dosa, dosa itu kan karena keinginan daging yang terpuaskan. Itu masih ada di saudara dan saya tuh. Orang yang sudah dimeterai dengan Roh Kudus itu masih bisa buat dosa. Kenapa? Karena dia masih ada natur dosa, karena dia masih punya kedagingan gitu. Dia masih berpotensi buat dosa. Dan buat dosa nggak? Namanya juga berpotensi buat dosa, pasti buat dosa. Cuman dosanya diampuni. Tapi yang parah itu kan gini, kalau orang ini itu dimeterai bukan Roh Kudus. Itu tahu nggak, penguasa si jahat itu dia bisa buat apa saja sama orang itu. Itu ngeri loh saudara. Itu bukan cerita dongeng. Real dalam kehidupan. Itu di balik layar. Memang tidak dipamerkan di depan. Tapi di balik layar itu banyak cerita itu. Nanti Pastor Lepri bisa cerita nih di Komsel ya. Karena hal-hal begitu terjadi gitu. Dan itu kalau sudah terjadi, wah, nasi udah jadi bubur. Ada bubur ya bisa jadi nasi lagi balik.
Ada Pak, dijemur. Ah itu jadi nasi apa itu namanya? Ngeri loh saudara. Apalagi teman-teman yang cewek ya, yang kaum hawa. Aduh, itu lebih beresiko daripada yang cowok. Jadi anak-anakku ya, manggilnya gitu ya, jaga diri. Iya beneran. Itu hanya, aduh, itu hanya kamu kepleset sekian menit doang. Sekian menit. Nggak nyampe beberapa menit. Selesai hidup tuh. Ya, harusnya di dalam Zoom ini kamu bisa dapat kekuatan untuk kalau untuk lepas dari hal-hal yang apa yang bisa membuat sangat apa sangat nyiris gitu akibatnya itu ya. Ya, saya nggak bisa terlalu vulgar di sini. Nanti Pak Tadus sama Pastor Levri yang bisa ini, ya. Wah, jangan sampai karena kalau sampai kalian begitu, wah, saya tutup Zoom ini. Karena nggak ada gunanya gitu jadinya. Kalau yang lain-lain itu kena itu ya oke masih oke sih karena maksudnya ya mereka datang dan pergi kadang tutup kamera nggak buka kamera. Kalian ini kita itu lihat-lihatan nih tiap malam. Lihat-lihatan. Kau lihat saya, aku lihat kau. Tatapan tiap malam. Ya, ya kan? Terus hanya dalam hitungan menit kalian jatuh. Waduh, ya. Kita tidak ada hubungan darah tapi hubungan KTP surga. Wih, itu benar-benar seumur hidup tuh di bawah. Aduh, kenapa itu sampai? Jadi, kalaupun buka Zoom balik lagi nih, kasih nama lain, gitu. Ganti nama tuh. Nah, ini sampai saya buat begitu saking saking apa sesaknya di jiwa saya tuh mikirin begitu ya. Sampai terjadi gitu ya. Jangan sampai ya. Yandri pasti tahu cerita apa yang saya cerita ini ya. Oke. Jadi uh, tapi itu kemurahan Tuhan ya, ada kemurahan Tuhan. Tapi ingat ya bahwa penantian antara ini tuh ada batas waktunya loh saudara. Ya, ada batas waktunya penantian ini tuh. Paulus bilang ini tuh waktu yang singkat gitu. Ini tuh waktu yang singkat. Ini tuh waktu yang sisa. Jadi karena sisa jadi singkat gitu. Jadi pertama ini waktu yang sisa katanya di 1 Korintus 7 ya. 1 Korintus 7. Yes, Paulus bilang ini tuh waktu yang sisa, ini tuh waktu yang singkat dan ini itu waktu darurat, emergency time gitu. Jadi kamu harus benar-benar melihatnya dari apa? Melihatnya dengan benar, menghandlenya dengan benar, sikapi dengan benar gitu, ya. Oke, jadi uh, tetap melekat pada apa? Pada pokok, ya. Karena kalau di luar dia, kamu nggak berbuah katanya, ya. Atau kamu berbuah karena melekat pada pokok yang salah, gitu, ya. Nah, tetap terhubung, tetap terhubung nih ada juga nih saudara, namanya tetap tetap up to date gitu, ya. Di masa penantian ini tuh, di masa penantian ketika kita terus menjaga hubungan, kan ada ujian, ya kan? Betul nggak? Ini ada ujiannya di dalam penantian antara ini. Jadi mahasiswa, jadi karyawan, gitu ya. Jadi pelayan, itu ada ujiannya, ada ujian. Nah, saudara harus tahu hukum mengenai ujian. Di dalam ujian kita harus apa, saudara? Kita harus bertekun di dalam ujian itu. Kalau ada ujian, itu artinya ujian iman. Kita harus bertekun di dalam ujian. Nah, orang yang tekun di dalam ujian, dia akan tahan uji. Saudara udah tahu itu ya, Roma 5 ayat 4, bisa juga Yakobus 1 ayat 2 sampai 4 gitu ya. Orang yang bertekun di dalam ujian itu, maka dia pasti tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Orang yang tahan dalam ujian,
Ya, orang yang tahan uji, yaitu orang yang bertekun di dalam ujian, dia pasti punya pengharapan, saudara. Wah, dia bilang, saya lulus, gitu. Bisa dilewati. Kan kebayang kan? Kalau dia bilang begitu. Bisa dilewati. Ya kan? Jadi kita harus melihat di masa penantian ini, sebelum masa penantian akhir, di masa penantian antara ini, apapun yang menjadi tanggung jawab kita kan, mahasiswa, pekerja, profesional, bisnismen kayak Pak Daniel, ya Pak Afi gitu, atau hamba Tuhan gitu ya. Kita harus lihat sebagai apa? Sebagai waktu ujian, sebagai waktu yang sisa, ya. 1 Korintus 7 ya, ayat 26-29. Ini waktu yang sisa. Kalau waktu sisa itu waktunya singkat kata Paulus, dan ini dibilang waktu darurat gitu. Darurat itu artinya apa, Saudara? Banyak sekali dinamika yang terjadi. Darurat itu artinya ada kejadian khusus gitu. Apa tuh kejadian khusus? Saudara tahu nggak dibilang waktu darurat itu kejadian khusus? Iblis, penguasa dunia ini, itu semakin punya waktu yang sangat sempit sehingga dia akan buat apa saja. Makanya saudara lihat ya, perkembangan teknologi, ya perkembangan peradaban manusia, saudara ya secara umum itu semakin menuju kepada apa? Kepada apa? Kepada satu tingkat yang seolah-olah bisa mengatasi segala sesuatu, gitu. Ya, seolah-olah bisa mengatasi segala sesuatu. Saudara kalau tahu artificial intelligence ya, kecerdasan buatan, itu saudara mau nanya apa aja bisa sekarang, ya. Dia akan jawab, gitu. Saudara tinggal baca, pelajari dan kemudian jelaskan gitu. Ya. Dunia itu bisa membuat kita itu menjadi apa? Menjadi misfokus gitu. Dunia itu bisa mencuri perhatian kita. Jadi 1 Korintus 7 itu sebenarnya Paulus bercerita mengenai uh, ini jangan sampai perkara dunia ini itu jangan sampai mengambil alih fokus perhatianmu itu loh. Dia mau ngomong begitu. Sampai dia bilang gini, orang yang membeli seolah-olah tidak membeli. Sampai dia yang bilang gini, orang yang beristri seolah-olah tidak punya istri. Coba bayangkan. Ya, dia mau bilang jangan sampai kamu disibukkan oleh perkara dunia. Makanya dia bilang ini itu waktu sisa, artinya singkat, artinya ini darurat katanya. Gitu. Jadi apa? Jadi yang paling penting adalah melekat pada pokok, gitu. Ya, stay connected, tetap terhubung, memiliki hubungan, persekutuan. Jadi kita harus memiliki kerinduan. Nah, tetapi di sisi lain kita harus tahu bahwa di waktu penantian ini itu ada ujian. Kita harus tekun. Karena ketekunan terhadap ujian itu menghasilkan tahan uji, dan orang yang tahan uji itu akan menimbulkan pengharapan, ya. Pengharapan apa? Pengharapan mengenai apa? Kekekalan, gitu. Dia akan melihat bahwa saya bisa melewati. Dia bisa merasakan saya berhasil melewati, ya, keadaan itu, ya. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan, ya, di dalam Yakobus pasal berapa 1 itu kan. Kalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, kata, ya. Sebab kamu tahu bahwa apa? Ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan kalau ketekunan itu sudah matang, ia menjadi sempurna, ya. Dia menjadi sempurna. Nah, jadi di dalam masa penantian antara ini tetap terhubung, ya. Nah, yang terakhir nih, apalagi saudara? Jadi 3 hal ya. Dalam masa penantian antara sebelum ada penantian terakhir, semua kehidupan kita ini menanti. Ini aja saudara menanti untuk tidur kan? Sebelum menanti untuk selesai Zoom. Semua penantian, ya. Ada orang yang menantikan besok pagi, ya. Ada orang yang menantikan minggu depan.
karena minggu depan mungkin terima apa atau apa yang dia inginkan gitu ya. Penantian, semua penantian. Nah, di tengah penantian sebagai anak-anak Allah selalu lihat dari kacamata atau mindset kekekalan. Artinya apa? Kamu harus dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena semua yang tidak dalam persekutuan dengan Tuhan di bawah matahari ini itu sia-sia. Tetapi kalau dalam persekutuanmu dengan Tuhan, itu jeripayamu itu tidak sia-sia. Kata lainnya, di dalam persekutuan dengan Tuhan itu artinya apa? Kamu sedang mengumpulkan harta di surga. Dan di mana hartamu ada, hatimu ada di situ. Paulus bilang, jangan khawatir. Ya. Jangan pernah khawatir. Ya. Nyatakan segala keinginanmu itu di dalam doa dan permohonan. Ya. Supaya apa? Supaya damai sejahteranya itu yang menguasai hidupmu. Gitu. Di dalam masa penantian itu. Ya. Jadi tetap terhubung, ya, jaga hubungan dengan Tuhan, ya. Nah, menjaga hubungan itu dua sisi tadi kan, sisi kita refleksi diri, ya. Jangan sampai kita defensif gitu, dalam keadaan yang tidak oke tadi, ya. Walaupun it's okay to be not okay, ya, tapi dalam keadaan tidak oke itu selalu refleksi diri, jangan defensif, jangan salahkan orang, salahkan keadaan, lihat diri karena di dalam pengakuanmu mungkin dosa, kesalahan, atau kekeliruan, ya, atau kekurangan, itu justru kemurahan Allah itu hadir. Kabar baik itu hadir. Injil itu hadir. Anugerahnya hadir. Pengampunannya hadir. Pemulihannya hadir. Ketika kita mengaku dan datang pada Dia. Ya, kalau kamu mencari aku, kamu menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Ya. Sisi lain, kita lihatnya sebagai apa? Ujian. Ujian dalam hidup. Ini keadaan ini ujian. Saudara bertekun. Pak, bertekunnya gimana dalam ujian? Bersekutu dengan Tuhan. Menancap pada pokok. Melekat pada pokok. Karena kalau tidak melekat pada pokok, nggak berbuah. Di luar aku, kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Kan? Ujian, kalau kita tekun dalam ujian, maka kita tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara kalau tahan uji, saudara bisa tersenyum. Karena apa? Damai sejahtera itu, sukacita itu akan memerintah di hati saudara. Nah, hal yang terakhir nih saudara, terakhir. Dalam masa penantian akhir itu, selain kita get connected atau tetap terhubung, ya, introspeksi diri, kemudian lihat itu sebagai ujian, gitu ya. Sehingga apa? Kalau saudara lihat sebagai ujian, saudara akan tetap sukacita, gitu. Karena apa? Ujian, ya, ujian terhadap imanmu itu, ya, menghasilkan ketekunan, dan ketekunan kalau udah sampai matang dia menjadikanmu sempurna, gitu, ya. Yang terakhir nih, ya, yang kita harus, jangan, kemarin saya udah sempat singgung, jangan buat hidup saya dan saudara itu rumit. Saya ulang ya, jangan membuat hidup saya dan saudara itu rumit, gitu. Kalau status media sosialnya apa? Complicated, ya. Pernah lihat di status-status orang? Status single, status married, gitu. Status complicated, ya, alias rumit gitu hidupnya. Matius 11 ayat 28, ya. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan semua yang letih lesu dan berbeban berat. Itu kalau kata itu di, di, disingkat saudara, itu rumit, hidupnya rumit gitu. Dalam masa penantian, jangan buat hidup saya dan saudara jadi rumit. Kalau begitu gimana, Pak? Nah, Alkitab punya kata yang bagus. Kalau tidak rumit, terus apa, Pak? Paulus pakai kata gini, belajar untuk hidup cukup. Gitu. Belajar untuk merasa cukup. Walaupun nggak kekurangan.
gitu. Ya, walaupun nggak kekurangan. Coba kita baca Filip berapa itu ya? Bukanlah segala apa yang ada padamu. Filipi 4 ayat ayat 12. Ayat 11. Filipi 4 ayat 11. Coba, siapa nih yang mau baca? Filipi 4 ayat 11. 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Nah, jadi kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Oke, ya, saudara. Jadi Paulus bilang, aku belajar mencukupkan diri di dalam segala keadaan. Jadi supaya hidup saudara nggak rumit, ya, maka belajar untuk merasa cukup. Nah, gambaran dari Yesus ya mengenai gambaran cukup itu, dia bilang serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak punya tempat untuk membaringkan kepala. Jadi benar-benar, wah, kita bisa, ya, maksudnya gini loh, kita tuh punya referensi loh, saudara. Pak, cukup kayak apa? Itu, ya, lihat Yesus, itu cukup, gitu. Dia gambarkan. Nah, saudara tahu nggak kenapa Yesus bilang begitu? Karena waktu itu ada orang ahli Taurat loh, saudara. Ahli Taurat itu yang mau ikut dia. Jadi seorang ahli Taurat berkata begini, Guru, aku ingin uh, aku ingin pergi dan tinggal bersama engkau, kalau nggak salah begitu. Nah, terus Yesus jawab, serigala punya liang dan burung punya sarang, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Itu. Ya, Matius pasal 8 ayat 20. Ya. Nah, jadi saudara, jangan rumit di dalam masa penantian itu. Do not make your life complicated. Benar. Ya. Tapi apa? Belajar untuk merasa cukup. Jadi Paulus bilang bukan aku kekurangan gitu. Tapi belajar untuk apa? Untuk merasa cukup. Saudara, hidup sederhana adalah proses pembelajaran iman loh, saudara. Untuk bisa belajar berkata, Tuhan cukup bagi. Nah, kemarin nih, ya, saya saya cerita juga nih, saudara, ya, bahwa uh, seorang anak Tuhan tuh, ya, bisa betul-betul punya self confidence atau percaya diri yang sejati kalau apa, saudara? Kalau dia bilang bahwa Jesus in bahwa apa? Is in my heart, kan gitu. Kalau dia bilang bahwa Yesus itu ada di dalam saya gitu. Kalau dia bilang bahwa uh, aku tidak sendiri gitu. Aku memiliki identitas yang baru. Yaitu apa? Yaitu aku dimeterai gitu. Dengan apa? Dengan Roh Allah. Sehingga apa? Sehingga Kristus itu ada di dalam aku gitu. Jadi ketika Yesus bilang aku di dalam kamu dan aku di dalam kamu, ya, dan kamu di dalam firmanku, kan gitu ya. Aku di dalam kamu dan kamu dalam firmanku. Maksudnya apa, Saudara? Maksudnya apa? Ya tadi senantiasa membawa kematiannya di dalam diri kita gitu. Karena kalau kita bawa kematiannya dalam diri kita, maka apa? Hidupnya itu, kehidupan Yesus itu menjadi nyata dalam tubuh kita. Paulus bilang, kami habis akal, ya, tapi nggak putus asa. Jadi ada satu eh, ada satu dasar loh, saudara, yang kokoh di dalam diri kita, gitu. Sehingga apa? Sehingga Tuhan itu cukup, gitu. Jadi kita perlu melatih, gitu, ya. Perlu melatih hati untuk tetap bersyukur, ya. Nah ini lagi, saudara, ya. Be grateful, gitu, ya, bersyukur, ya, dan tenang entah dalam kelimpahan atau kekurangan. Nah kalau baca
Filipi pasal 4 tadi itu lanjutannya, saudara. Itu kan Paulus bilang, nggak ada yang rahasia bagiku. Aku tahu kelimpahan, aku tahu kekurangan. Ya. Jadi, saudara kembali lagi ya, dalam masa penantian antara, nih, misalnya Yanti, nih, Yuli ya, dalam masa menanti untuk mengakhiri masa kuliah gitu. Jangan buat hidupmu complicated gitu. Ya, teman yang nggak perlu didiskualifikasi, teman yang ngajak-ngajak ke tempat yang tidak membuat engkau kumpulkan harta di surga atau mengganggu persekutuanmu dengan Tuhan, ya, didiskualifikasi. Caranya gimana, Pak? Dihapus dari address book. Kalau saya blok. Sebelum saya hapus, saya blok. Karena kalau udah dihapus, nggak bisa diblok, toh. Gitu, saudara. Oh, Pak Daniel kan contohnya tuh. Bener ya, Pak Daniel? Pak Daniel blok. Ya. Jam-jam segini kan jam ini nih. Jam udah mau mulai show nih. Mulai telepon, udah. Saya bilang, Pak Daniel blok. Sekarang udah nggak ada lagi. Teman-teman nggak dengar lagi kan? Ring. Ya dulu-dulu sering ya, Pak Daniel. Gitu. Dulu sering. Nah sekarang mana berani dia? Ya mungkin dia telepon sih Pak, tapi Bapak udah blok kan jadi. Nah saudara ya, jadi jangan buat hidup rumit ya. Belajar untuk jadi sederhana. Belajar untuk cukup gitu ya. Nah saudara, kita harus punya mindset itu bahwa kita kan datang ke dunia nggak bawa apa-apa, ya. Ya pulang juga nggak bawa apa-apa. Tadi itu saya scrolling tuh saudara ya. Saya ingat gitu, kita pernah Zoom gini, tiba-tiba ada yang pesan peti mati. Ini kita lagi Zoom kayak gini, tiba-tiba saya dapat pesan peti mati. Jadi sambil kita Zoom gini, saya pesan peti mati. Saya sampai transfer uangnya, sampai tiba di tempatnya, habis Zoom, udah tiba tuh peti mati di tempat orang. Kebayang loh saudara. Ya, pulang, ya begitu saja pulang itu loh. Ya, ya, begitu aja pulang itu. Ya, jadi belajar untuk merasa cukup gitu ya. Seorang anak Tuhan tidak nilai dari berapa banyak hartanya di bumi ini, tapi berapa banyak hartanya di surga gitu ya kan. Nah kalau begitu hatinya pasti di surga, hatinya tidak di sini. Kalau begitu susah kecewa ya Pak. Anak-anak Tuhan itu betul ya, dia nggak bisa kecewa ya kan. Orang lain mungkin berencana untuk mengecewakan dia, tapi dia malah kayak bengong. Kenapa? Dia datang senyum-senyum aja, orang jadi bingung. Kemarin kayaknya gue racun dia deh, tapi kok datang senyum-senyum gitu ya. Ya gitu. Saudara bisa bayangkan kan? Itu ya. Jadi memang dia punya dinamika ya, kehidupan yang berbeda gitu. Nah, saudara, kenapa kita harus buat hidup kita itu tidak rumit? Membuat hidup kita itu belajar untuk merasa cukup. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu mengendalikan semuanya. Ya. Injil Lukas, Injil Matius catat, rambut kepalamu pun terhitung jumlahnya. Dalam bahasa aslinya itu ditandai gitu. Ya, jadi jangan khawatir. Ya, Bapamu di surga tahu apa yang kamu perlu. Matius pasal 6. Ya, saya paling suka ayat di situ, ayat berapa ya? 34 ya. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Besok punya kesusahannya sendiri. Jadi ngapain susah gitu? Belajar merasa cukup. Saudara kalau sampai bisa belajar merasa cukup, pasti hidupnya menjadi simple, sederhana, nggak rumit gitu. Dan kalau kita belajar pada Yesus, ini nyambung ya. Kita belajar untuk merasa cukup, itu artinya kita belajar pada Yesus gitu. Dan kalau kamu pikul koknya tadi ujian,
Ya, ujian, pikul kuk itu ujian, ya. Pikul kuk juga bisa berarti itu adalah arahnya adalah hidup yang kekal, dan kamu belajar untuk merasa cukup, pasti ada ketenangan jiwa, ya kan? Nah, terakhir dari paling yang terakhir nih, saudara. Mungkin saudara tanya saya, Pak, tips untuk hidup cukup apa? Ada yang menarik. Rupanya satu-satunya cara untuk hidup, untuk belajar hidup, untuk belajar merasa cukup itu adalah hidup kudus, gitu. Hidup kudus artinya apa? Terpisah dari apa? Dari gaya hidup dunia. Coba saudara renungkan baik-baik, rupanya begitu ya. Kalau kita tidak mau nih ya, hidupnya complicated, hidupnya rumit, caranya adalah belajar hidup cukup dengan berkata, dengan iman, Tuhan itu cukup, gitu. Tuhan itu cukup. Karena apa? Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Tuhan is in control, kan gitu. Kan? Dan caranya Tuhan gimana? Hiduplah kudus. Kuduslah kamu karena aku kudus. Kudus kan artinya memisahkan diri dari apa? Dari irama dunia, dari dunia ini, kan gitu. Dan apa? Dan mengkhususkan diri hanya pada Tuhan, gitu. Nah, saudara, kalau coba bayangkan, saudara kalau melepaskan diri dari semua yang duniawi gitu, pasti jadi sederhana. Pasti saudara mudah untuk belajar merasa cukup. Kan dunia ini yang buat itu warnanya gak karu-karuan, kan? Kan gitu, ya. Jadi saudara, ada penantian antara banyak tahapan, tergantung orang masing-masing punya gitu. Tapi ada penantian akhir. Milikilah mindset kekekalan, sudut pandang kekekalan. Nah, apa itu sudut pandang kekekalan? Yesus bilang begini, bekerjalah bukan untuk makanan yang akan binasa, katanya, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Ya, Yohanes pasal 6 ayat 27. Bekerjalah bukan untuk makanan yang binasa, yang akan binasa, melainkan makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Jadi betul, dalam penantian antara itu, jadi mahasiswa, jadi pegawai, jadi pelayan Tuhan, jadi bisnismen, jadi profesional, selalu orientasikan kepada apa? Kepada hidup yang kekal. Punya eternal mindset, mindset kekekalan. Supaya apa? Supaya apa? Supaya kita apa? Kalau kita punya mindset kekal, kita akan terus menanti-nantikan yang kekal itu. Bagaimana, apa yang dimaksud menanti-nantikan yang kekal? Ya kita apa? Kita ingin supaya apa? Dia datang untuk membawa kita ke tempatnya. Gitu. Nah, orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru, katanya kan? Seperti burung Raja Wali yang terbang naik. Pakai kata terbang naik. Persis di Kolose 1 ayat 1 dan 2 kan? Sorry, Kolose 3 ayat 1 dan 2 kan? Pikirkanlah perkara yang di atas, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Ayat 2, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Amin. Bapak, kami mengucapkan syukur untuk kebenaran malam hari ini. Setiap kebenaran ini, Tuhan, adalah benih, dan kami rindu itu berbuah berlipat-lipat kali ganda, supaya ketika kami menghadapi hidup ini, kami mendapat kekuatan, kami diteguhkan, kami dikokohkan, kami diperlengkapi, dipersiapkan, supaya kami setia sampai akhir. Terima kasih Bapak. Setiap firman ini materaikan, hamba berhenti berbicara, tapi hamba percaya bahwa Roh Kudus, Engkau akan mengajar kami ke dalam seluruh kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Dia akan membawa kami ke dalam kelegaan dan ketenangan jiwa. Sehingga kami dapat hidup menikmati kerajaan Allah itu di tengah-tengah dunia ini. Damai sejahtera Allah itu akan memerintah di hati kami. Terima kasih Bapak. Teruslah menolong kami, menuntun kami, anak-anak pun dimanapun mereka berada. Hamba tidak tahu satu persatu permasalahan hidup mereka, tetapi tidak ada yang tersembunyi di hadapan Bapak. Biarlah mereka dapat melihat keadaan mereka hari ini, dan mereka Engkau ajari untuk melihat diri mereka, siapa mereka.
supaya mereka tahu bahwa ada kemurahan Tuhan, ada belas kasih Tuhan yang tidak terbatas untuk mereka, sehingga itu membuat mereka cukup, belajar merasa cukup dalam hidup mereka. Tuhan, Engkau cukup buat mereka. Mereka memiliki percaya diri, mereka memiliki keteguhan dan kekokohan iman karena mereka memiliki Engkau. Terima kasih Tuhan. Kalau ada target, kalau ada uh, uh, perkara-perkara yang mereka harus selesaikan Tuhan. Kalau ada kegiatan yang mereka harus capai di dalam setiap tanggung jawab mereka, Tuhan berikan mereka hikmat. Hadir dan beri mereka kekuatan supaya ada mujizat-mujizat, tanda-tanda ajaib yang Engkau boleh nyatakan dalam hidup mereka, supaya mereka dapat dikuatkan. Mereka lihat Allah Engkau hadir di dalam hidup mereka. Engkau sungguh-sungguh mengasihi mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa. Saudara yang diberkati, bersama dengan saya katakan amin. 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 Terima kasih. Amin. Iya. Amin. Amin.